Selamat datang, selamat apa tuh ya? Siang, sore, malam ya, kapanpun lah ya kalian semua mendengar ini. Eh Bersama Imigran Gelap ini sekarang kita sudah kedatangan imigran. Imigran. Imigran dari mana ini Akang ini? Saya dari tadi, Mas. Dari tadi ya. Iya. Dari tadi nungguinnya ya. Iya, dari tadi nungguinnya. Imigran ini. Jadi ini teh Kang, sekarang kita ada di kimia farming. Kimia farming. Kimia farming. Yes. Apa sih kimia farming teh? Kimia farming teh kisah misteri. Iya, itu selengehannya ya. Slang. Mystery. Kimia kan ya. Iya. Kisah misteri. Yes. Kumaha we lah maksa ya. Iya, Farming. Naon kisah misteri farming teh? Apa sih coba sih Kang farming teh kumaha sih maksudnya? Sebenarnya kalau kimia farming, farmingnya ini karena kita banyak anak-anak dari game. Heeh. Jadi istilah farming mungkin kalau orang-orang yang biasa main game itu udah tahu lah. Heeh. Kita cari experience. Oh, gitu kan. ya Nah, betul. Nah, jadi maksudnya lebih kisah misteri yang tadi disebutin itu. Heeh. Kita kayak coba-coba, bukan kita bisa tapi pengen tahu aja, belajar, bukan kayak harus ke gimana gitu, enggak, cuman merasakan gitu sih. Hal-hal Merasakan yang misteri yang gaib lah ya, gaib. berarti ya ini teh. Gaib gitu. Ya jadi intinya mah kimia farming teh intinya mah tentang gaib lah guys. Iya begitu. Kita teh mau, tapi bukan jadi gimana ya, ini mah apa ya, sharing pengalaman mungkin ya. Ya, jadi ada perjalanannya lah. Perjalanan bagaimana kita, bukan kita tuh ya, bagaimana Akang imigran ini siapa tuh nyebutnya ya? Adi aja. Adi aja ya. Bagaimana ini Kang Adi ini bisa sampai ke tahap sekarang? Nah ini sebelumnya nih kita happy banget karena Happy. episode pertama Benar. perdana di kisah misteri ini. Oh iya ya. Ya, jadi I'm so happy gitu, bahasa Wes. Inggris namanya. Bahasa Perancis Bahasa nama. Inggrisnya naon we lah pokoknya. Senang lah pokoknya mah ya. Apa tadi pertanyaannya gimana? Jadi ini mah untuk intro aja, ini mah Kang Adi lah ya. Siap. Maksudnya karena kita mau ngebahas misteri gitu ya. Pertanyaan pertama ini mah ya untuk Kang Adi. Siap. Mungkin ini pertanyaan umum gitu ya. Kalau orang yang nanya teh jual nanya gini, Kang Adi teh bisa lihat apa enggak gitu. Nah, itu pertanyaan yang sering kadang-kadang sih kalau saya pribadi. Gak semuanya bisa ngelihat. Tanda kutip hal gaib. Ada momen-momennya, waktu-waktunya, dan itu nggak pure harus. Ya mungkin kalau di sisi spiritual mungkin harus diasah kali ya, bahasanya kayak gitu sih. Oh jadi yang gitu teh ada diasah juga ya Kang ya? Ada. Kalau setahu saya kayak gitu. Oh setahu Kang Adi kayak gitu. Jadi sama seperti skill-skill lain gitunya harus diasah sebenarnya yang gitu juga ya. Istilahnya bisa karena biasa lah. Oh bisa karena biasa dan learning by doing juga meureun. Nah, itu bahasa naon itu teh? Bahasa Yunani Bahasa kayaknya. Yunani. Bahasa Yunaninya learning by doing gitu. Oke, lanjut. Terus awalnya nyadar nih Kang Adi teh kayaknya peka gitu sama yang gitu teh kapan Kang? Nah, kalau peka itu sebenarnya dari kecil bisa merasakan. Dari kecil. Cuman dulu itu pekanya lebih ke cewek. Kumata maksudnya? Ngerasain perasaannya cewek gitu. Jadi kalau dulu mah pujangga banget orang. Ini teh cewek manusia Manusia. Oh oke. Jadi dulu teh ini bukan sombong tapi Ya. cewek teh banyak yang deket. Wes atau secara. Ini ada hubungannya sama spiritual tapi ya maksudnya. Oke. Jadi kan kalau bahasanya kan cewek itu seneng yang cowok yang mengerti lah, nyaman, bikin nyaman. Nah saya itu kadang-kadang bisa ngerasain kayak si cewek ini pengennya digimanain gitu. Wes itu teh maksudnya kerasa aja gitu sama Akang. Kerasa kayak ini cewek kayaknya butuh perhatian gitu. Ini cewek kayaknya lagi sedih. Ini cewek kayaknya suka curhat di cermin. Kadang-kadang kayak gitu. Kayak muncul kayak gitu-gitu. Akhirnya ya coba dan dia kaget gitu. Akhirnya deket buang gitu. Buang kumaha gitu Maksudnya maksudnya. cuma sekedar penasaran aja sih waktu dulu. Oke. Nah nyambung pokoknya singkatnya karena sebenarnya saya orangnya logika banget dulu. Oke. Story Heeh. gitu, logika banget gitu. Jadi dulu tuh merasakan hal di sekitar kayak yang gak tak kasat mata ya, kayak ngelewat sekelibat dari sudut mata gitu ya. Biasanya kan lebih tajam di situ ya. Iya. Cuman cuek kayak apa sih? Sieun gitu, cuman apa sih? Cuman kadang memang bukan kadang, maksudnya lebih ke di keluarga pun ada yang sensitif juga, kayak teteh bisa lihat. Tapi dengar nggak taunya ini mah bisi saya salah gitu ya. Tapi emang ya katanya yang sensitif gitu teh ada turunannya gitu ya? Ada turunannya. Biasanya bukan berarti karena ada turunan bisa sensitif, tapi kadang-kadang juga ada yang enggak. Cuman mungkin lebih persenannya lebih besar.
untuk Oke. turun gitu. Gitu. Jadi kalau konsepnya mungkin yang saya tahu nih ya Mas Torit, semua orang tuh bisa sensitif gitu. Semua Cuman orang teh prosesnya. ya. Oke. Contoh kayak gitar nih, semua bisa main gitar kan. Ya. Tapi kalau yang bakatnya memang udah bisa main gitar dari atasnya nih, biasanya lebih cepet gitu. Nah, Oke. kayak gitu sama aja sih sebenarnya. Bakat, berartinya ada bakat juga ya yang mungkin gitu teh ya. ke arah situ sih. Oke. Terus lanjut jadi awalnya. Nah, kayak tadi kan teteh bisa, kakak-kakak juga pada bisa. Cuma yang lebih itu teteh bisa lihat segala macam. Oh, teteh mah bisa lihat bisa ya? lihat Oke. mata. Ya kalau nggak bisa lihat bahaya. Nya bisa nabrak gitu ya. Aduh. Maksudnya yang tak kasat mata. Iya, gitu iya, kan. iya. Benar Nah, juga yang kayak ya. gitu. Nah, singkat cerita akhirnya semakin umur sih sebenarnya semakin usia bertambah, terus pergaulan semakin menyempit ya. Dan itu mah geus Ya, apa sih. namanya hukum alam lah ya. Hukum betul. Jadi si pikirannya tuh sugestinya tuh lebih ke mengkerucut gitu. Kayak memang momennya. Nah, singkat cerita kalau finalnya aja sih ya untuk merasakan teh saya punya bos dulu ceritanya. Bos di pekerjaan. Nah, si bos ini sering yang namanya ziarah-ziarah gitulah. Mungkin ya. Ziarah-ziarah kayak gitu. Karena si bos ini tuh deket sama saya tuh. Kayak deket banget. Akhirnya si bos ini jika cerita juga minta temenin ke Garut katanya. Saya emang nggak tahu apa-apa di situ teh. Namanya bos sudah minta, ya udahlah gitu kan. Yang penting mah cuan kan gitu bahasanya ya, ya. Betul namanya ditemenin ke sana. Tiba-tiba ziarah gitu ke makam apa ya? Orang-orang dulu lah. Maksudnya kayak pangeran-pangeran gitu. Ya salah satu gua lagi. Jadi bahasa Jakarta nih ya. Wes gila anak Jakarta bang. Kurang gitu ya. Pikirnya kayak ya udahlah kalau ziarah cuman mendoakan makan apa salahnya ya gitu kan. Iya betul sih. Mengikuti ya ada kayak ajengan Garutnya ke sana. Kedua tempat enggak akan bilang sih ya tempatnya bisa salah. Ya. Dua tempat yang berbeda. Yang pertama doa-doa biasa di sana. Cuman ya biasa anak muda ya. Saya mah jadi lebih ke apa ya kalau denger doa teh jadinya tunduh gitu. Masih buraong lah nya bahasa Jerman mah. Masih muda lah ya. Masih buraong ya. Jadi tunduh gitu. Untungnya teh di paling belakang gitu barisannya. Jadi nundutan udah beres, ciao gitu pergi kayak. Gitu. Itu teh pas lagi ngedoa itu teh. Di tempat pertama. Gitu. Nah, pindah ke tempat kedua sama gitu di daerah Garut juga. Doa-doa juga yang ada perlunya sih si bos sama ajengan itu gitu. Doa sama nundutan oge gitu. Saya mah tahu udah beres we kan. Udah situ pulang. Memang ada sedikit kejadian aneh di situ Mas Torit. Di makam kedua teh. Makam kedua, oke. Gimana tuh? Saya teh pas nundutan ya, pas ngantuk banget teh. Hujan gede di dalam karena si makam itu di dalam ruangan kayak segede gor lah. Gor bulu tangkis gitu. Jadi di si dalam makam nanti di ruanganin gitu. Ya, di ruangan kayak gitu. Jadi di situ teh kan atasnya seng gitu ya. Jadi kan kalau hujan otomatis gandeng banget gitu. Jadi pas di dalam teh hujan gede banget. Hujan gede banget nih, ya udahlah cuek udah gitu. Beres nih ceritanya kan si nundutan deh si acara itu ya. Keluar, saya teh bengong di situ teh. Jadi pas lihat ke bawah, ini udah di luar ya. Udah di luar. Kok nggak ada bekas hujan gitu. Padahal hujan teh gede ya. Hujan gede gitu. Tapi keluar nggak ada bekas hujan gitu. Nggak ada bekas hujan. Di luar teh. Nggak ada bekas hujan. Nah, saya nanya kan ke si bos hujan. Oh, cuman dia kayak cuek aja hujan. Cuman dia juga nggak kayak wajah heran gitu, nggak ada gitu. Kan bingung ya saya. Oh ya udah, terus nanya ke Pak Hajinya yang ajengan. Pak Haji hujan. Asa urut nak gitunya. Oh nggak ada bekasnya gitu. Tapi karena saya males karena capek ya udah lempeng gitu. Udah ceritanya pokoknya intinya setelah kejadian itu saya pulang. Sakit 3 hari Mas Torit. Saya pikirnya capek kan, logika aja gitu waktu itu capek ya. Udah gitu. Nah, ada kejadian nih waktu itu ada apa ya namanya ya kayak istilah super blood moon lah, gerhana gitu. Sekitar jam 12 saya lagi ngobrol sama teman. Itu teh setelah kejadian itu. Setelah kejadian cukup lama atau sekitar seminggu apa 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu. Lupa dulu udah lama banget. Lagi ngobrol nih sama teman yang bisa juga. Sebenarnya cuman di situ lagi ngobrolin mobil sih, jual beli mobil. Jadi tidak ada ngomongin tentang spiritual gitulah ya. Nggak ada sama sekali. Jadi di situ lagi ngobrolin mobil bertiga. Jadi ada satu orang yang bisa nih, maksudnya dia memang saya tahu dia
sensitif ataupun emang bisa udah tua juga, agak tua gitu. Temennya teman saya lagi ngobrolin mobil situ tengah malam, tiba-tiba saya ngerasa tangan saya nih yang dua-dua ini ya dua-duanya gitu maksudnya kayak mau gerak gitu. Cuman kan saya pertamanya logika banget nih, kok mau gerak gitu, kok mau gerak. Tiba-tiba karena nggak tahu kenapa nggak ketahan, akhirnya gerak tuh berdua kayak ngedance nya istilahnya apa ya, kayak nari dulu lah, tradisional dulu gitu. Saya bengong kan, loh ini kenapa gitu kan. Itu gerak sendiri gitu. Iya, gerak sendiri, nggak ada sugesti apapun sebenarnya. Kan biasanya ada hubungan sama sugesti ya, tapi ini nggak ada sugesti sama nggak ada sugesti apapun di situ gitu. Awal mulanya. Pada saat itu kedua teman saya di situ yang tua dan yang muda pada berat itu kayak yang aduh gitu kan. Mereka tuh bingung, loh ini kenapa? Saya nanyakan ke yang tua yang bisa, Kang ini kenapa? Mas ini kenapa? Dia bilang nanya, Kang Adi pernah ke Garut? Kok tahu gitu? Pernah katanya. Oh ini pantes katanya sih ya, katanya. Walau alam ya. Ini panglima perang dari Garut gaibnya datang ke sini katanya. Diondang sama Adi. Saya bengong gitu. Ngondangnya gimana? Diundang sama Kang Adi cenah gitu. Kan saya mikir dalam hati ini diundangnya gimana? Punya WhatsApp-nya juga enggak. Waktu itu kan nanya gitu ya ngobrolnya. Karena gimana caranya pingin bercanda biar enggak tegang gitu kan. Iya. Cuma dah sieun gitu. Soalnya gerak sendiri kerasa gitu. Meskipun dulu logika banget gitu ya. Tapi udah kerasa ini kayak gerak sendiri gitu. Jadi waktu itu teh akhirnya si yang bisa ini ngasih saran ataupun ini katanya ini bagus intinya gitu. Ini bagus Kang Adi mending belajar. Gitu bagus waktu itu. Maksudnya teh gimana teh? Bisa bantu orang katanya. Oh, jadi yang Kang Adi rasakan teh di mata itu teh bagus gitunya ya, di mata katanya. Jadi nggak tahu ya istilahnya, mungkin pandangan dia sosok-sosok yang datang itu bagus. Oh, sosok-sosoknya itu bagus gitu. Katanya kayak gitu. Dan ini bisa buat bantu orang katanya gitu. Bantu orang. Oke. Ya, cuman di situ tuh saya langsung nolak sebenarnya, karena saya mah tipikal orang yang kalau ini belum tahu secara detail dan apapun nggak berani. Meskipun saya sholat cuma satu waktu, subuh hungkul lamun teu kasarean gitu nya bahasa Sunda. Tapi istilahnya takut musyrik gitu Mas Torit. Masih takut gitu. Ya, masuk akal. Makanya nolak waktu itu. Saya mah pengen let it flow aja gitu kan. Kalau memang ini dikasih ya udah, cuman untuk mempelajari lebih detail enggak gitu kan. Nah begitu, jadi awal mulanya kejadian di situ. Gitu Mas Torit. Itu teh awal mulanya. Awal mula saya jadinya lebih sensitif. Jadi awalnya kan cuma sensitif ngerasa doang ya. Tapi setelah after kejadian itu lebih lagi gitu. Lebih lagi. Yes. Itu teh berapa tahun lalu kalau boleh tahu teh? Sekitar sekarang 2022, berarti ada 4 tahunan yang lalu lah. Udah lama tuh. Udah lama banget sih. Tah, sekarang mah kita gali lebih dalam lah. Anjay, sumur boleh. Sumur kita gali lebih dalam biar keluar airnya gitu kan ya. 4 tahun ini teh meureun udah jauh atuh ya perjalanan dari sisi spiritual ya. Lagi ngomongin spiritual. Dari sejak awal sensitifnya makin sensitif sampai sekarang teh kasarnya mah apa sih sekarang udah bisa apa aja gitu. Aduh. Kalau disebut bisa apa aja sih berat sih. Maksudnya jadi kalau untuk sekarang sih jadi berpikirnya lebih ke ada iklan tuh. Iya. Sponsor kita ya? Amin. Oh, amin. Amin. Tolong Tikipidi tolong ya. Amin. Ya jadi intinya setelah sudah selama 4 tahun ini banyak pelajaran sih sebenarnya, bukan lebih ke bisa apa aja. Iya sih benar ya. Berarti diralat. Jadi selama 4 tahun teh apa saja yang sudah dipelajari gitu. Ya jadi pelajaran hikmahnya adalah ternyata yang begini tuh tidak sembarangan. Makanya untuk di anjing ya. Sorry. Ada yang bergerak-gerak Mas. Tolong ini mah podcast ya, jadi aman ya untuk itu. Sorry guys, tadi ada yang lewat di kaki saya, nggak tahu apa. Mungkin ini karena temanya spiritual kali ya. Mungkin, tapi beneran? Bener. Tadi di kaki saya ada yang lewat guys, sumpah. Ini mah jujur kaget saya mah takutnya bukan jurik sihnya. Bisa cucunguk. Leuwih sieun nya. Leuwih sieun cucunguk aimun ayeuna namanya. Hampura guys. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Tadi kan. Oh iya, jadi ini gara-gara ini sih. Iya, jadi setelah lama ini yang saya ambil hikmahnya sih. Jadi yang kayak gini tuh berat.
berat teh kumaha. Kadang-kadang mirisnya gini Mas Torit, ini ada sedikit curhatan, bukan saya menyinggung ya, tapi kalau kesinggung ya gak apa-apa sih ya. Karena konten horor ini semakin banyak untuk zaman sekarang. Betul. Jadi banyak orang-orang yang awalnya tidak sensitif jadi belajar pengen sensitif gitu ya untuk memulai ke konten horor, tapi tanpa sepengetahuan dia after effect-nya apa gitu setelah dia belajar itu. Karena yang sulit itu untuk mempertahankan gitu, mempertahankan maksudnya ke atas, maksudnya ke Tuhan ya, maksudnya untuk struggle di segi imannya mungkin ya kalau bahasa enaknya kayak gitu. Itu sih, jadi godaannya tuh banyak banget gitu Mas Torit. Karena minimal kalau orang-orang sensitif itu rasa sama pikiran itu paling dahsyat lah. Itu sampai sini paham maksudnya? Paham. Jadi kalau yang tadi Mas Torit bilang 4 tahun itu apa yang didapatkan dari pelajarannya, kalau saya lebih ke lebih bisa mengontrol sih, itu yang paling kerasa. Ngontrol itu karena sensitif itu jadinya bisa merasakan rasa. Kadang-kadang seseorang pun kayak galau kerasa. Terus kita harus bedain mana yang galaunya ini si orang, apa yang galau ini si Kunti gitu. Jadi harus bisa ngebedain juga. Mana yang marah ini orang ke saya gitu ya. Apa yang marah ini sosok lain. Jadi kan kalau kita nggak sabar, nggak kontrol, itu bisanya jadi fitnah atau suzon gitu. Betul sih, betul. Itu yang cobaan paling luar biasa sih selama 4 tahun ini, yang sekarang sih alhamdulillah meskipun belum bisa mengontrol full, tapi setidaknya bisa disaring gitu Mas Torit. Disaring. Itu sih selama 4 tahun teh itu yang paling digoda. Karena jujur untuk guru pure untuk belajar nggak ada Mas Torit saya mah. Iya. Karena memang nantilah gitu. Kalau yang kayak gini harus kayak apa ya, fokus gitu. Kalau istilah kerjaan mah gitu ya. Karena saya masih muda, Mas Torit masih ingin berpetualang cinta, terus masih ingin berpetualang kayak sosial gitu kan. Kayaknya berat gitu untuk kita fokus ke sini, karena kalau ke sini kita harus kayak ibadah. Bukannya berarti saya nggak mau ibadah balik lagi nya. Tapi harus kayak bener-bener struggle gitu, si keyakinan deh gitu. Kayak gitu Mas Torit. Kayak emang kudu fokus merenya ke itu aja gitu ya. Gitu. Karena ya balik lagi, jadi si sekarang ya, jadi curhatan saya sedikit nih ya, masalah spiritualis ini jadi membuat hidup saya terbalik teh kemana? Yang dulunya pun jaga banget ya, ke sana sini gombalin cewek, dulu mah saya berani, sekarang jadi nggak berani gitu. Karena kalau saya mau gombalin cewek lihatnya Kunti gitu. Kumaha maksudnya tah? Ya jadi maksudnya kadang-kadang mereka kediem gitu karena tahu saya sensitif, jadi kalau saya mau sesuatu sama cewek asli gitu, yang begitu pun ikutan gitu. Ikutan gimana? Ikutan, lebih ke ikutan genit gitu. Jadi nggak mood ke sayanya teh. Itu yang pertama. Yang kedua jadi ke rasa si ceweknya pun jadi kadang-kadang kayak bad mood duluan gitu. Kayak istilahnya, ngerti gak sih? Jadi kadang-kadang ada orang yang susah dapat pacar nih. Iya. Ini selain dia memang jelek ya, kalau bahasa kasarnya ataupun gak pede, gak bisa ngomong. Sebenarnya di segi spiritualis pun ada gitu, kayak gaibnya. Kayak kadang-kadang nih Mas Torit nih, kalau Mas Torit susah cari cewek, kadang-kadang nih kalau kita ambil sudut pandang dari Jurikna, itu ada yang suka si hantu itu. Oh, itu teh bisa jadi seperti itu ya. Salah satu faktor ya, bukan berarti harus sama itu jurik mulu gitu, enggak. Iya. Kayak gitu Mas Torit. Jadi memang apa ya, rada sebenarnya yang saya rasain juga emang spiritual teh apa ya, berpengaruh juga gitu memang ke kehidupan teh gitu ya. Iya. Jadi kalau kasarnya itu ya, kenapa ini sebut susah-susah gampang. Jadi kalau ada di luar sana yang percaya sekalian, nggak apa-apa. Enggak sekalian. Jadi biar yang salah itu yang setengah-setengah Mas Torit. Itu yang salah, karena kalau bahasa Sunda nama kayak kita teh berdiri, Torit teh Mas Torit teh disuntrungin gitu, didorong. Tapi Mas Torit tahan, lebih capek. Kalau kata saya, lebih baik sih kalau saya didorong ya saya jatuh aja sekali. Yang penting saya tahu rasanya jatuh.
Oke, oh eta Ah, analoginya seperti analoginya itu kayak ya. gitu kalau di spiritualis, bukan di cinta doang ya, jatuh Ya, sakit ya, segala ya, macem gitu ya. kan, tapi itu semua bagian lah bisa gitu. Heeh. Jadi kalau Mas Torit sendiri gimana nih kalau spiritualis? Apa? Aduh. Pernah ada cerita horor kah atau pengalaman experience? Ini sebelum mengenal saya ya. Ya, ya, ya. Sebelum mengenal saya. Hah? Dulu-dulu gitu kayak ngelihat sekelebat Oh, atau ada. coba cerita gimana? Waktu kecil. Waktu kecil saya kayaknya nggak tahu SD, nggak tahu sebelum SD lah. Jadi kamar saya teh Kang Ya. nyambung gitu kan sama kamar mandi. Ya. Jadi si kamar mandi teh dibuka terus Sama Torit. sama orang rumah. Sama orang mana? Oke. Terus saya teh duduk. Enggak duduk tidur. Tiap saya tidur malam teh ada yang ngeliatin wae, Kang. Ini mah Perasaannya gitu ya. terserahlah percaya atau enggak. Tapi saya ingat pisan gitu ya. Mm-mm. Jadi setiap saya mau tidur teh ada yang ngeliatin dari ini teh kecil. Jadi dari sudut dari arah kamar mandi gitu ya, kan pintunya kebuka gitu ya. Nah, Ada yang ngeliatin wae tiap malam teh. oke. Ngeliatin matanya teh merah kayak kecil gitulah, tapi ngeliatin wae matanya merah sieun. Gak tahu sih ya. Pas saya kecil mah menakutkan gitu. Masih anak kecil merenya. Mm-mm. Terus singkat cerita lah, saya tidak kuat. Iya. Singkat cerita mah Lambaikan kamera. iya, lambaikan kamera. Entah kenapa saya sudah tidak melihat lagi. Oh, oke. Sudah tidak melihat lagi. Kayaknya mah ya itu karena mungkin si keluarga saya juga ada ini ya, ada Turunan. ini Turunan. bisa. Oke. Terus mungkin karena melihat saya tidak kuat, entah bagaimana caranya, saya mikirnya sih ditutup ya saya teh. Apanya yang itu? Mata batin Oh. meureun ya bahasa Oke. kerennya mah. Heeh. Jadi yang asalnya saya terbuka ditutupkeun, kasihan meureun ya lihat saya nangis wae teh malam gitu. Udahlah sejak saat itu teh hampir tidak pernah merasakan hal-hal Hal-hal itu sampai lagi. sebelum ketemu saya. Sampai sebelum ketemu Kang Adi ini. Oke. Setelah ya apa ya, terus kan saya sempat ke Melanglang Buana dulu ke luar angkasa Anjay. jauh. Siap. Terus pas pulang lagi ke sini nongkrong sama anak-anak, ada terus ya kawan kita ya, mutual friend kita gitu ya. Jadi sering nongkrong sama Kang Adi. Soalnya kita belum kenal kan ya. Oke. Heeh. Kebetulan nongkrong saya teh lagi nongkrong di rumah teman yang itu, ada Kang Adi juga. Terus kebenaran lagi bahas spiritual ya, kalau nggak salah waktu itu teh. Sih dah emang kalau udah ada saya mah Iya kan makanya itu paling mistis memang. paling mistis. Sejak saat itu saya penasaran sih ya, saya teh gimana maksudnya ngomongin ini, mumpung penasaran gitu ya, coba ngobrol terus sampai akhirnya Kang Adi kan itu sok mau nyobain nggak, terus yang itu teh yang tangan teh. Nah itu guys, jadi maksudnya balik lagi kita ke konteks tadi kimia farming. Farming tuh ya waktu akhirnya setelah sekian lama nih Mas Torit, saya nggak ada teman untuk apa ya namanya, curhat keadaan saya yang ada hal lain itu. Curhat spiritual lahnya. Karena nggak semua orang nyambung Mas Torit. Betul. Itu yang menjadi tekanan saya gitu. Jadi kalau kadang-kadang mungkin kalau orang-orang yang nggak mengerti, saya nggak menyalahkan sebenarnya. Iya. Dia kayak melihat kunaon si Adi gitu. Kenapa sih si Adi? Aneh. Ya itu makanya saya mulai nahan diri. Akhirnya ketemu anak-anak nih yang akhirnya mereka fine gitu dan nerima keberadaan hal seperti itu gitu kan. Akhirnya ya udah kita kulik lah kasarnya. Jadi kita gimana sih caranya membuat spiritual itu fun gitu kan. Iya. Itu kayaknya seru untuk dibahas nanti ya. Betul. Oke. Nah, jadi itu ketemu waktu sama saya terus. Iya. Dan ya itu sih. Dan kebenaran teh ya yang ketemu sama Kang Adi teh kayaknya memang punya background seperti itu juga ya semuanya ya. Background apa? Oh oke. Background spiritual gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ini juga Mas Torit ya sedikit nyambung dari obrolan Mas Torit. Jadi kadang-kadang aneh Mas Torit. Ternyata untuk saya nih ya pergaulan kedepannya tuh maksudnya dari kejadian dulu akhirnya ketemu tuh yang nyambung lagi, terus ada background yang kayak gitu lagi gitu.
background spiritualnya iya teh. kayak istilahnya turunan ya maksudnya. Terus basically ada sensitifnya. Basically ada apa ya bakat-bakatnya lah gitu untuk ya akhirnya jadi kayak klop gitu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Bener banget gitu. Iya, kayak kita juga kan ketemu tidak direncanakan, Yes, tidak ini. tidak direncanakan. Ternyata ya itu saya teh apa ya artinya. Sebenarnya saya teh memang ada turunan tapi ditutup gitu kan. Jadi ada basic lah kasarnya mas saya teh sebenarnya. Terus teman kita juga ya iya, itu sama. Bisa. Jadi kayak emang kebenaran kayak bukan kebetulan juga sih. Kayak memang sudah diaturnya ke Sudah sana sih. iya kayak meren bisa dibilang takdir tapi nggak tahu ya itu mah ya. Mungkin ya memang kuduna gitu menjalannya ya. Ya gitu semenjak ketemu Kang Adi ya seru sih. Bukan seru gimana tuh ya. Seru gimana ngebahas tapi jurig? Bisa dibilang seru sih. Oh seru ya? Seru karena gini. Sejak itu ya sejak mulai nyobain lagi gitu ya sama Kang Adi kan. Udah beda lah ya sayanya udah dewasa lah kesannya mah gede wadah sangu. Betul. Udah dewasa. Gitu wadah sangu siap. Gede wadah sangu. Saya jadi kebetulan saya tidak borangan itu apa ya? Tidak penakut. Takut sih, tapi jadi gimana? takut tapi tidak terlalu takut tapi lempeng lah ya. Iya, gitulah, takut tapi lempeng gitu. Saya tipe yang mempercayai hal gaib itu ada. Yes. Jadi ya karena ada ya terus yang selama ini divisualisasikan oleh orang-orang baik media atau dimanapun kan mengerikan ya. Bener tuh sih. Iya. Si jurik teh, si hantu teh gitulah, si gaib teh selalu mengerikan. Jadi kadang kan ya kebayangnya teh yang mengerikan aja gitu. Nah setelah ketemu Kang Adi terus makin sensitif saya teh makin muncul lagi. Seru sih sejak saat itu teh. Maksudnya jadi wah ini ada. Jadi wah ini ada. Itu teh pas baru awal-awal dipancing lagi lah sama Kang Adi. Saya teh langsung bisa ngerasa ini ada, anjir ini ada. Kayak pas waktu itu kan saya masih kerja di Jakarta ya. Pulang ke Jakarta ngekos ke kosan sendirian kan di kosan teh lagi main biasa lagi nongkrong di Discord sama anak-anak. Tiba-tiba kerasa gitu teh kayak merinding nanti beda. Iya. Terus part siunnya ada, part takutnya teh ada, tapi part excitednya teh ada gitu. Kayak wah iya. Jadi berarti tipikal master itu mah yang seneng kayak sensasi kayak gitu. Betul. Mungkin bukan berarti sok berani tapi kayak ini takut tapi penasaran tapi ini tapi itu tapi. Iya betul. Karena hal baru kali ya. Betul. Takut mah takut sih jujur. Iya sih ya. Ya apalagi ya nantilah ini mungkin dibahas nanti tapi intinya mah akhir-akhir ini kan saya sudah inilah ya ayah kasihan mah gitu maksudnya iya. Apalagi sekarang saya sudah bisa rada melihat dan segala macam gitu ya. Kadang kaget gitu tapi itu mungkin dibahas di jadi gini untuk semua pendengar ya. Kalau saya itu biasanya bukan berarti saya jago balik lagi kita itu di sini bukan bisa karena kayak orang-orang di media lain ya. Kita tuh cuma sebatas ingin merasakan saja kehadiran mereka buat teman-teman semua yang mendengar. Jadi saya itu orang yang sama kayak Mas Torit penasaran. Iya. Karena akhirnya penasaran. Jadi karena tadi saya sebutin daripada berdiri disuntrungin, ditahan capek, ya udah terjun tapi bukan berarti saya belajar toh gitu ya, tapi cuman sebatas ya udahlah kalau misalkan gue sensitif nih gitu ya maksudnya ya udahlah gue lakuin gitu, yang penting bisa manfaat buat orang lain gitu aja sih. Intinya mah itu kalau yang saya pegang sekarang. Betul. Nah akhirnya karena saya senang psikologi sebenarnya dari dulu, selain mistis nih ya image-nya saya senang psikologi juga dulu, terus senang hal-hal yang berbau kebudayaan, senang hal-hal baru yang dibilang energi. Nah akhirnya setelah saya bukan belajar ya kesana kemari lah dulu, karena dulu pekerjaannya membawa alamat nggak kesana kemari? Aduh. Jandes atau Nah jadi maksudnya biar nggak terlalu serem ya gitu. Kita bawa fun.
Jadi setelah sekian lama perjalanan akhirnya saya dapat metode gitu untuk bukan berarti meremehkan mereka, tapi lebih kita spiritualis ini atau farming ini kita bawanya fun gitu. Karena sugesti itu ngaruh kalau buat saya. Yang Itu akhirnya setuju anak-anak pun banget nyambung ya kan. Setuju sih. Sugesti ngaruh banget gitu. Itu banyak cerita-cerita yang saya coba sebenarnya. Coba kalau saya pakai sugesti, coba kalau saya pakai energi, coba saya nggak pakai energi, coba gini, saya pernah coba-coba gitu. Karena basically kalau menurut saya, pandangan saya nih Mas Dorit ya, entah itu di psikologi, entah itu di kedokteran, maksudnya sains ya, sorry, entah itu di tradisional, itu kadang-kadang nyambung. Begitupun dengan agama. Nyambung apa ini teh? Masalah spiritual gaib. Oh, oke. Ya. Ini sudut pandangnya gitu. Kadang-kadang kan sorry nih ya, ini tuh untuk salah satu instansi, emang oknum lah maksudnya ya. Psikologi kan kadang-kadang kalau orang-orang psikologi itu nggak percaya ya sama hal mistis. Kadang-kadang. Cuman mereka lupa tinggal di mana gitu kadang-kadang. Jadi harusnya kan kalau pasien mungkin ya hal-hal yang mistis yang akhirnya kayak gimana gangguan gitu kan ingin diiyakan dulu ceritanya ataupun masalahnya. Karena orang psikologi harus mengerti. Saya punya teman maksudnya yang ke situ gitu. Yang akhirnya saya jelasin nih, kamu tuh tinggal di Indonesia. Nusantara yang notabene banyak yang terjadi di kultur budayanya gitu. Entah itu karena budaya itu paling dekat ataupun kental sama spiritualis gitu. Betul. Dan itu yang harusnya dipelajari, bukan dipelajari tapi tahu lah setidaknya. Dan itu menarik karena nyambung Mas Dorit, sugesti, psikologi, energi tradisional kayak gitu, sains pun gitu kadang. Jadi kayak contoh nih misalkan, Mas ini nyambung dari sugesti ya. Awalnya sugesti. Mas Dorit ini mau ke daerah A. Oke. Nah daerah A ini Mas Dorit lewat selokan, sepi. Oke. Sebelum jalan nih, Mas Dorit, aduh gelap nih gitu kan. Akhirnya sugesti terbuild di situ. Takut ABCD karena Mas Dorit ini ngelewat sekitar jam 12 malam lah. Gitu kan. Berarti konteksnya udah aduh sieun aya jurig. Sieun ada jumping candy, sieun ada ini. Otomatis udah tuh sugesti. Dan itu pun menguatkan energi buat mereka. Mereka pun yang asalnya nggak ada jadi hadir gitu. Kalau bahasa spiritualisnya nyambung ke situ. Kalau bahasa sugestinya kepancing. Karena kalau kita bahas di segi energinya, itu energinya kebentuk sama sugesti. Nah itu sedikit ya buat nanti pembahasan. Maksudnya ke arah sana gitu Mas Dorit. Oke. Berat? Tidak. Udah biasa sih ya si Mas Dorit sih. Ini percaya atau tidak? Sepertinya kita kedatangan tamu lain ya. Ya biasa lah. Jadi nah itu makanya kadang-kadang kalau di bahas-bahas kayak gini ya, spiritual yang sekitar itu biasanya ingin ikut nimbrung. Ini sudah pada nimbrung guys. Ada. Asli saya pengen lihat kanan terus. Lihat kanan terus. Apa nih Mas Dorit di kanan nih? Gak tahu. Aduh. Jangan dulu lah ini mah. Jangan dulu. Ini kita baru perdana, jangan dulu pada dateng. Sabar. Sudah dateng Mas. Jangan banyak-banyak lah ya. PR nanti. Ya PR masih Hana lah. Ya, jadi pasti mereka tuh kalau buat saya itu julukan mereka itu makhluk kepo. Kepo karena kalau ada apa-apa teh pengen tahu gitu. Pengen tahu. Sumpah. Kayak naon sih maneh gitu. Kayak ngobrolin apapun sebenarnya enggak sebatas spiritual ya. Kalau ngobrolin tentang yang deep kayak gitu ya. Sorry kayak agama misalnya. Terus kayak hal-hal galau gitu kan. Mereka tuh kayak ikut nimbrung gitu kan. Kayak apa ya? Kayak penonton alay yang dibayar tau gak sih di TV. Mana nyorakin gitu kayak gitu sih. Keselnya tuh kayak gitu Mas Dorit. Ya. Dan ini mah kayaknya sudah ramai. Sudah kondusif ya. Ya, kayaknya ini sudah ada yang ikut hadir. Jadi mungkin ini sedikit perkenalan mungkin ya. Perkenalan. Dari kita ini ada konten namanya Kimia Farming. Dan balutannya mungkin kedepannya akan lebih menarik. Ya, jadi ini mah openingnya aja. Betul. Siapa tahu ada masukan juga ya nanti dari pendengar-pendengar. Betul. Untuk diarahkan ke mana kita tunggu sebenarnya. Gitu. Betul. Dan ya, saya sudah kurang konsen jadinya ya. Ini. Jadi ini Mas Dorit sudah. Ya kayaknya ini karena sudah ada tamu lain. Ada tamu lain.
Kayaknya ya sudahlah. Jadi mungkin untuk terakhir nih, Hmm? karena tadi dari spiritualisme mungkin terakhirnya pandangan dari Mas Tori itu apa sih tentang spiritual, terus penutupnya gitu. Pandangan masing-masing. Oke. Silahkan waktunya. Pandangan saya tentang spiritual gaib lah ya. Iya, gaib. Gaib itu ada. Oke. Tidak memaksa orang untuk percaya sebenarnya. Oke. Tapi ya untuk saya pribadi gaib itu ada dan saya percaya, dan ya udah tidak mesti takut. Ya hidup berdampingan aja lah. Hidup berdampingan. Okay. Gitu. Oke. Buat saya mah begitu aja. Nah, mungkin kalau buat saya sendiri selama pengalaman ya untuk ini, ya balik lagi sama sih ya, karena di Muslim pun memang mengadakan namanya gaib. Cuman yang kita harus lebih percaya dan lebih yakini yang atas ya. Betul. Itu udah jelas. Maksudnya yang tadi betul itu berdampingan kita. Ya istilahnya sebatas menghargai lah. Kalau nggak tahu menghargai, itu aja yang saya minta. Bukan berarti mengagungkan ya. Beda kan. Menghargai itu ya istilah adab gitu kan. Itu sih yang paling saya obrolin kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, bukan berarti mereka ada itu bukan kita takut. Tapi takut itu wajar. Tapi bukan berarti harus diikuti gitu. Ya. Diolah kedewasaannya. Oke. Mungkin segitu saja sih ya untuk udahlah ya. Ini mungkin penutupnya dari Torit, silakan. Penutupnya mungkin ada quotes gitu kan, mungkin ada wise word kan, biasanya Mas Torit nih seneng yang kayak gitu nih kalau lihat di Instagram nih gitu. Penutupnya ya nantikan saja kelanjutannya, karena ini pasti makin seru kalau menurut saya mah, karena mungkin nanti akan lebih dalam kita pembahasannya di horor tentunya. Dan nanti juga ada konten-konten lain, ada kisi-kisinya apa? Nanti aja. Oke. Jadi yang jelas mah di Kimia Farming pasti nanti akan lebih dalam membahas horor, mistis, spiritual, gaib, dan yang bikin lebih serunya apa, karena seperti yang tadi sudah saya bilang, ini belum terlalu dalam ngomongin mistis aja sudah pada datang ya guys. Sudah pada datang. Apalagi nanti kita sudah mulai mengerucut omongannya, udah pasti mungkin yang diomonginnya langsung datang. Mungkin bisa jadi ya. Jadi ya tunggu saja. Dan ya sudah, itu aja lah ya. Iya, intinya ambil positifnya aja sih ya. Ambil positifnya aja, betul sekali.